Perkenalkan, nama saya Luciana Purba, NPM 190910139, kelas 4 PGSD semester 2, dengan dosen pengampu Ibu Asnita Hasibuan, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini pembelajaran kita yaitu tentang program pengajaran bahasa terpadu. Hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi, keduanya saling bergantung. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan, keduanya membutuhkan penyandian dan penyandian kembali simbol-simbol lisan. B. Hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain, baik dalam menyimak maupun dalam membaca. Dibutuhkan penyandian simbol-simbol. Menyimak bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Penyandian kembali simbol-simbol lisan atau menyimak hanya melibatkan satu tingkat pemindahan, yaitu dari bunyi ke pengalaman yang menjadi sumbernya. C. Hubungan antara berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif atau produktif. Keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam berbicara dan menulis, dibutuhkan kemampuan menyediakan simbol-simbol lisan dalam berbicara dan simbol tertulis dalam menulis. D. Hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya, dan tidak ada yang dapat membaca kalau belum ada yang ditulis. Keduanya merupakan keterampilan bahasa yang tertulis dan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat yang mewakili kata-kata yang diucapkan serta pengalaman di balik kata-kata tersebut. B. Prinsip-prinsip untuk mencapai keterpaduan. Menurut Bushing and Swartz, ada berbagai prinsip yang harus dianut untuk mencapai keterpaduan. 1. Keefektifan komunikasi secara luas sebagai tujuan pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Kemampuan berkomunikasi secara efektif merupakan tujuan utama pembelajaran bahasa yang merupakan kriteria dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. 2. Situasi pembelajaran bahasa menurut konteks. Prinsip keterpaduan yang paling mendasar ialah bahwa pembelajaran bahasa akan menjadi optimal jika berada dalam konteks yang bermakna. Pemilihan konteks secara hati-hati dalam sistematis sangatlah penting dalam mengembangkan program pembelajaran bahasa yang efektif di sekolah. Kegiatan pembelajaran perlu menggunakan 3 macam konteks yang berbeda, yaitu ekspresif, kognitif, dan sosial. 3. Memaksimalkan hubungan antar keterampilan berbahasa. Untuk mencapai keterpaduan ialah memaksimalkan hubungan antara berbagai cara berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang bersifat produktif atau berbicara dan menulis, dan reseptif atau menyimak dan membaca, menciptakan satu dasar keterpaduan. C. Keterpaduan pembelajaran bahasanya. Yang pertama, keterpaduan dalam satu keterampilan bahasa. Keterpaduan dalam satu keterampilan bahasa dibagi menjadi 2, yaitu A. Model kegiatan tunggal rancangan guru, dan yang B. Model lokakarya. Yang kedua, keterpaduan antara keterampilan berbahasa. 3.
keterpaduan lintas kurikulum. Yang keempat, keterpaduan bahasa dan IPS. Yang kelima, keterpaduan bahasa dan IPA. Yang keenam, keterpaduan bahasa dan matematika. Keterpaduan bahasa dan matematika terbagi menjadi dua, yaitu A. Keterampilan bahasa lisan dengan matematika, B. Keterampilan literasi atau melek aksara dengan matematika. Yang ketujuh, keterpaduan bahasa dengan seni rupa, musik dan tari. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.